Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Gonjar nih. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Peko Bagnaia, pembalap yang menurut gua luar biasa bagus di musim ini dan bisa raih gelar bersama Ducati di tahun 2022. Tapi ada yang tahu nggak kalau misalkan Ducati terakhir kali juara dunia itu tahun 2007 dan tahun itu merupakan tahun pertama mereka bisa naklukin dunia benar motor Eropa yang benar-benar bagus pada masa itu gitu, dan dipegang sama satu orang yang luar biasa, satu pembalap yang benar-benar pembalap muda yang bisa naklukin Ducati itu pertama kali baru dia, secara benar-benar skill dan kemampuan yang dia punya itu murni dari pembalap itu. Dia adalah Casey Stoner. Ya bisa gue bilang udah kuri-kuri boy, julukan Casey Stoner ini bener-bener luar biasa banget gitu. Pindah ke naik ke MotoGP tahun 2006 ya, emang performanya potensinya bagus itu, dari kelas 125 udah kelihatan, terus habis itu dari 250 udah kelihatan potensinya bagus gitu. Dan dilirik sama Ceki Nilo dari LCR waktu itu tahun 2005 kalau nggak salah, dan akhirnya naik kelas 2006 sama Dani Pedrosa waktu itu. Dan kalau nggak salah sama siapa lagi satu lagi, lupa di 2006 musim debut dan bisa raih podium di waktu itu di Losail kalau nggak salah, bisa podium, dan itu bareng Rossi juga. Dan akhirnya Ducati gimana caranya nih dan bisa raih gelar, akhirnya direkrut lah Stoner pada waktu itu, dan performanya benar-benar luar biasa ke sisi Stoner. Dan di sini gue pengen ngupas kilas di mana di tahun 2007 Ducati berhasil naklukin dunia MotoGP, berhasil buat shock gitu, shock efek yang benar-benar gue sendiri kaget gitu nih. Di masa itu sebenarnya udah gue nih ya, siapa lagi kalau bukan Rossi waktu itu. Dan ternyata Ducati menggebrak setelah adanya Casey Stoner ini. Dimulai dari Qatar itu pertarungannya luar biasa bagus. Qatar luar biasa bagus dan luar biasa epic battle-nya antara Stoner, Rossi, Pedrosa pada waktu itu. Walaupun memang Pedrosa juga cuman kayak tikus ngintilin doang gitu. Tikus ngintilin anjing. Tapi benar-benar luar biasa performanya. Sampai akhirnya bisa finish di posisi pertama. Itu bikin gua kaget. Gila, motor Eropa bisa menang gitu ya. Padahal waktu itu usia gue 7 tahun gitu. Pas gua nonton balik di 2020, wah gila, emang Stoner gak ada obat gitu. Pembalap muda emang. Dan emang Rossi kesusahan pada waktu itu, apalagi Yamaha-nya pada saat itu butut banget, sumpah itu motornya nggak butut banget sih, ibaratnya ada improve yang lebih bagus gitu loh. Cuman emang sayangnya motornya terlalu liar juga, terlalu kayak apa, ada yang harus di-upgrade dan ada perubahan regulasi juga gitu loh pada masa itu. Dan akhirnya perubahan regulasi yang menurut gua ini jadi alasan kenapa Stoner bisa naklukin Ducati pada masa itu. Dan emang performa Stoner selama 2007 ini luar biasa. Setelah ya di Spanyol meskipun emang nggak kurang performanya, tapi di Turki bisa menang, di Cina apalagi, dan ya di Prancis bisa raih podium, dan di Italia cuma bisa finish di 4. Di Catalunya fight sama Rossi itu luar biasa, fight yang benar-benar fight secara benar-benar gila pokoknya, pertarungan yang benar-benar epic gitu. Tapi akhirnya Stoner bisa menang, itu luar biasa, sama Rossi yang kala itu benar-benar berapa kali juara dunia ya? 6 kali cuy, udah 7 kali juara dunia, gila, 7 kali juara dunia. Dan habis itu di pertarungan ya di Belanda, habis itu di Jerman gagal ya, biarpun gagal podium ya, tapi ya udah, mau gimana lagi ya, menang juga terus sampai masa itu. Dan akhirnya dari USA sampai San Marino itu bisa menang lagi, luar biasa bagus. Dan di Portugal ya cuma bisa diasepin sama Rossi sama Pedrosa pada waktu itu, dan akhirnya ngunci gelar di seri Jepang, seri Motegi. Padahal waktu itu cuma finish musim 5, dan itu udah menasbihin diri kalau Stoner adalah penakluk Ducati pada masa itu. Itu poinnya udah ketara gitu loh, dari Laguna Seca sampai San Marino tuh udah ketahuan nih. Oh udah nih, ini Mas Stoner udah megang satu kaki, udah pasti juara. Dan para pengamat pun nggak prediksi kalau Ducati bakal bisa menggebrak gitu. Gue sendiri nggak bisa
gue sendiri pada masa itu tahunnya cuman Rossi gitu. Dan apa ya, Ducati ini sebenarnya tahun 2006 performanya juga nggak buruk-buruk banget gitu loh, nggak buruk-buruk kayak, nggak terlalu jelek lah, performanya oke. Cuman emang kan Loris Capirossi aja pada waktu itu yang mencolok gitu loh. Tapi begitu dipegang Stoner itu benar-benar luar biasa. Dan ya meskipun di sisa 3 balapan terakhir itu dia bisa menang di Australia, menang di Malaysia, dan bisa finish di posisi kedua di Valencia. Itu benar-benar musim yang menurut gua, wah gila, ini nggak diprediksi banget gitu, nggak diprediksi sama sekali kalau Ducati bisa naklukin dunia dan bikin shock dunia. Karena ini jadi pertarungan epic Ducati sama Yamaha yang benar-benar luar biasa pada masa itu sama Rossi. Dan ya bisa gue bilang juga di sini tuh Ducati benar-benar menunjukkan kalau mereka bisa raih gelar dan bisa fight buat championship. Ya meskipun di tahun itu benar-benar ya Yamaha keteteran juga gitu loh sama regulasinya. Honda juga belum nemu Honda tiba-tiba ngedrop gitu loh setelah Nicky Hayden raih gelar. Meskipun ya emang di 2006 itu random banget itu musim 2006 itu, nggak bisa ditebak lah 2006 itu kasusnya kayak gimana. Pusing. 2007 itu udah bener-bener dari awal tuh kayaknya, wah ini pembalap muda nih bahaya nih, pembalap muda yang ada potensi yang benar-benar bagus gitu. Ya meskipun emang Casey Stoner ini memang ya bagus gitu secara skill, wah udahlah nggak nomor satu lah kalau skill lah kalau ngomongin soal Stoner. Dan ya terbukti bisa raih gelar di 2007. Bahkan begitu pindah tim aja semusim loh, baru musim itu pindah di Honda 2011 langsung raih gelar. Itu gila sih, ini pembalap gila. Makanya gue bilang wah ini sih udah clear, udah pokoknya kalau sampai kira-kira sampai pensiun aja, sampai ya gue bisa bilang sampai 2016 lah bisa gitu. 2012 pensiun pak, itu bikin gue shock, kayak anjir di Perancis ngomongin pensiun. baru 20-an pak, masih 20 lah, 27 kalau nggak salah waktu itu, masih muda banget pensiun. Udah nggak tertarik karena kebanyakan teknologi segala macam, kurang menarik katanya MotoGP sekarang. Ya sayang banget, MotoGP kehilangan talenta mudanya saat itu yang ya sebenarnya ada opsi bertahan waktu itu, tapi ternyata tidak jadi. Ya gitulah. Dan intinya di musim 2007 ini ibaratnya benar-benar Ducati itu ngabisin waktu buat ngembangin motor 2007 ini biar bisa kompetitif dan bisa raih gelar di tahun 2007 dan bisa fight lah seenggaknya buat jadi contender champion. Ternyata bisa jadi juara, dan itu pun dipegang karena berhasil ngerekrut Casey Stoner yang gantiin CTJ Bernal kala itu. Nah CTJ Bernal aja sampai ya nggak dapet kursi gitu loh, sampai ya udahlah mau gimana lagi. Dan pada saat itu 2007 juga jadi musim terakhirnya si Loris Capirossi yang akhirnya pindah ke Rizla Suzuki gitu. Ya emang 2007 ini luar biasa gitu sebagai jadi Kuribo yang penuh talenta, penuh bakat, dan skillnya nggak usah diraguin lagi lah. Pokoknya buat ya Peko sendiri gue ngeliatnya ya lu karena kebantu teknologi sih ya, kebanyakan teknologi sih gue jadi kurang greget gitu loh nyaksiin nonton MotoGP lagi. Kayak ada yang kurang, cuman oke aja, fightnya juga masih ada segala macam, cuman gue sekedar ngedukung aja gitu. buat musim kemarin gue ngeliatnya oke, iya bisa ketebak. Karena kenapa, dari awal musim aja Ducati keteteran gitu loh, Peko. Tapi begitu pertengahan musim mau ya dari Asen sampai Valencia rumahnya enteng banget sih. Bisa ngejar lo sampai gagal finish 5 kali pak, bayangin gagal finish 5 kali. Last Stoner di musim 2007 kagak pernah crash, finish terus, gila. Ini pembalap muda gokil ini. Yang sekarang kebanyakan teknologi pak. Kalau zaman dulu ngandelin skill, dan cc nya pada masa itu diturunin pak, 800 cc, gokil udah.
udah pada masa itu bener-bener luar biasa gitu loh. 2007 strategi kuri-kuri boy yang menurut gua bagus dan luar biasa. Dan itulah seluk-beluk tahun 2007, dimana pada saat itu 2007 merupakan musim luar biasanya Ducati dan Monster yang berhasil menggebrak Monster Eropa setelah bertahun-tahun motor Jepang mulu, motor penjajah 3,5 tahun brengsek emang. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya. Tapi nggak tahu ya tuh 3,5 tahun bener apa nggak tuh, gue lupa tuh. Aduh, sejarah gue jelek banget sumpah. Ya gitulah pokoknya. Ya mungkin itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalian yang salah mau dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.